Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi yang lain kemana ya? Pagi Hadir. Pak. Ya. Hadir, ada Ibu F ya? Belum download, Pak. Di download atau is fokus yang nggak GLL aja nggak usah. GLL itu kalau seluruhnya jadi satu hampir 2 giga. Tapi kalau is fokusnya cepet supaya bisa langsung praktek. Kalau yang belum, kalau siapa tahu ada yang pakai Windows itu tinggal download saja. Salah download, Pak. Hah? Downloadnya Focus on You. Bawang pisan budak teh. Kala. Oke. Rencananya sebelum sebelum kita lanjutkan gitu. Sebenarnya kunci dari line array, dari line source array, kuncinya adalah kita bisa mengontrol ya. Kita bisa mengontrol eh directivity. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Directivity itu apa gitu maksud saya? Atau coverage area? Bisa mengerti kan maksud saya? Bisa Pak David, directivity atau arah sebaran suara kan maksudnya ya? Betul sekali, betul sekali. Jadi, Ya. sebentar. Jadi directivity tidak lain adalah arah sebaran suara. Dan sebentar. Ada yang lain, ada yang belum ngerti atau sudah oke semua? Jadi contohnya nih seperti ini. Kalau ini udah kelas berat ini kan ceritanya gitu ya. Kita hapus dulu nih. Eh, loudspeaker ini saya hapus. Sebenarnya sebenarnya kuncinya kalau kita mau belajar teori line array itu kita belajar prediction software. Ini software untuk prediksi. Seluruh loudspeaker yang branded ya, itu sudah sudah bisa diprediksi. Bahkan yang bukan line array pun sekarang ini bisa diprediksi. Itu yang agak-agak mengerikan. Jadi bukan sekedar ini saya live-in di Facebook ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman, supaya supaya bisa tersosialisasi dengan baik. Tapi bukan berarti tidak boleh bertanya. Harus bertanya selalu. Yang namanya bertanya itu adalah baik gitu loh. Ya. Oke, kita sudah online. Jadi kita punya area dulu nih. Misalnya dalam hal ini areanya itu adalah, ada yang tahu nih areanya berapa kali berapa? Ini kita lihat dari helikopter nih ceritanya. Jadi ada sebuah lapangan gitu, kita lihat dari helikopter itu seperti ini. Kebayang maksud saya? Jadi dilihat dari atas gitu, tampak atas. Ada yang bisa tahu nggak ini kurang lebih ukurannya berapa kali berapa? Karena sudah tertulis di situ harusnya.
Ada yang tahu? 150. Sini. Bagus Pagi, Pak. sekali. Bagus. Pagi, Pak Dok. Pagi. Ya, bagus Bu F. Jadi di sini kelihatan bahwa 100 meter kali 50 meter. Ya tentu di sini kelihatan bahwa berarti lebarnya kalau bisa boleh dibilang lebarnya 50 meter, panjangnya 100 meter. Ini bisa saya ganti-ganti. Bebas saja gitu. Angka ini bisa saya ganti jadi berapa aja. Misalnya jadi sekarang menjadi 100 kali 75, betul nggak? Sampai sini ngerti nggak maksud saya? Jadi area yang mau kita cover gitu loh. Bisa ngerti maksud saya? Sayangnya ini tidak bisa di-install. Software IsFocus ini hanya bisa di Windows. Jadi ini saya pinjam laptopnya anak saya. Biasanya dipakai main game. Saya pinjam 1,5 jam. Karena di Apple nggak bisa, hanya bisa di Windows. Mengenai area yang akan kita prediksi, masih ada pertanyaan nggak? Sekarang ini jadi lebarnya 75 meter, ke belakangnya menjadi 150 meter. Sampai sini masih ada pertanyaan nggak? Aman ya? Aman, Pak. Jalan terus ya. Oke. Sekarang kita masukkan loudspeaker yang akan kita prediksi. Di sini ada macam-macam caranya. Tapi kalau saya biasanya saya klik yang ini nih. Ini klik sound source. Bisa juga di sini di area yang kita mau kasih loudspeaker bisa kita klik yang kanan lalu kita add sound source. Bisa begitu. Nanti akan keluar loudspeaker yang bisa kita prediksi penyebaran suaranya. Bisa ngerti nggak maksud saya? Ini adalah yang terbaru. Jadi ini saya juga baru download kurang lebih berapa ya? Seminggu yang lalu gitu. Tapi terus tidak keburu karena ternyata banyak sekali datanya gitu loh. 2 giga jadi nggak keburu pengajarannya. Ininya belum kelar gitu si datanya dia. Bisa ngerti nggak maksud saya? Misalnya nih saya masukin apa ya, loudspeaker apapun yang ada di sini misalnya Yamaha deh ya yang umum kan gitu ya. Kalau saya pribadi saya senang Yamaha DBR 10. Ini loudspeaker favorit saya banget, 10 inch kecil gitu ya. Kita klik di sini. Nah, dia langsung memprediksi di posisi sini ya. Di posisi ini itu penyebaran suaranya kurang lebih seperti ini. Broadband artinya untuk seluruh frekuensi gitu. Kurang lebih. Jadi ini namanya juga prediksi. Ngerti nggak maksudnya? Prediksi itu adalah perkiraan gitu bahwa kalau saya punya loudspeaker DBR 10 saya taruh di sini itu penyebaran suaranya seperti ini. Nah, kita sudah belajar kemarin, bahkan di beberapa tempat juga saya selalu mengajarkan bahwa zaman sekarang itu orang penyebaran suara itu identik dengan pewarnaan sebenarnya. Jadi di warna merah ini dia berapa dB? Tuh. Ngerti nggak maksud saya? 88, Pak. Iya, sekitar 80-an ya. Ya, Jadi sekitar 80.
Sekitar 80. Nah, 85 ke artinya atas. artinya gini, kalau loudspeaker ini saya ganti tipenya, itu dia pasti berbeda nih. Jadi merah itu tidak selalu 80. Bisa ngerti sih maksud saya? Misalnya ini saya ganti nih. Ini saya delete. Saya ganti pakai loudspeaker lain misalnya gitu. Tuh ada misalnya ini gitu. Ya, saya taruh di sini. Bisa ngerti nggak maksud saya? Sekarang merahnya kan beda nih. Merahnya jadi berapa? 106. Gitu loh. Sekitar 106. Sekitar 106 dB gitu. Di tempat merahnya. Tinggal masalahnya jaraknya berapa? Sampai sini bingung nggak? Sebentar. Saya coba yang lain lagi ya. Misalnya. Waduh lemot. Ini berat banget nih pasti loudspeakernya. Download software-nya di mana nih, Pak? Ya, aduh suaranya putus-putus. Gimana? Kalau mau download software-nya di mana? Itu yang tadi langsung Google aja is focus. Bisa tolong dibantu teman-teman di chat mungkin. EASE Focus. Gratis ini softwarenya. Benar-benar gratis gitu. Untuk Windows langsung saja is focus. Nah, kita perhatikan ini, saya juga nggak tahu ini loudspeaker apa, tapi yang pas Bose ya ini ya. Jadi Bose ini ada 4 buah loudspeaker nih. Jika dilihat dari pinggir seperti ini konfigurasinya, arah penyebaran suaranya seperti ini. Untuk seluruh frekuensi ini ceritanya gitu. Jadi ada yang bisa nebak nggak? Ini yang sekarang saya tunjuk itu areanya di berapa meter? Tertulis sebenarnya di situ. Cuman kecil tulisannya. Ini saya ada di berapa meter nih? Ini pointer saya ini sekarang lagi ada di berapa meter? Ada yang bisa nebak nggak? Tulisannya di 2 pojok meter, Pak. kiri. 2 meter. 2 meter. Ada tulisannya kan ya? Ada tulisannya betul ya? Ya, di bawah. Iya betul sekali. Bisa ngerti maksud saya, dan posisinya kita sebut ini on axis. Jadi kita benar-benar berada di depannya dia ya. Begitu saya jauhin sedikit, misalnya di sini, itu berarti di berapa meter? Sekarang? Belum menjauh, Pak. 2,3, Pak. 2? 2,3. 2,3 ya? Masa Iya. sih 2,3? Bedanya dikit banget. Itu tulisannya, Pak. XY itu kan. Betul sekali XY itu. XY sama dengan 2,9 meter. Sebentar. Z-nya. Ini kalau Ini kalau X saya atau giniin, Y ya, Pak ya? iya, X atau Y-nya. Ini sekarang di sini 2,2. 2,1. Hah? Oh, salah berarti. Sebentar. Saya kasih mic aja ya. Saya kasih mikrofon buat prediksi. Itu 2,1-nya mungkin itu Pak, yang apa sih yang Jarak Y-nya Pak? jarak loudspeakernya ya? Yang Y-nya bukan dari titik tengah
ke atas dan ke bawah, Pak. Makanya Oh, oke perbedaannya oke. cuma dikit, 2,3 atau berapa gitu, Pak. Oke oke oke. Yang jauhnya ini yang mana ya aneh? Yang X harusnya. Yang X ya? Heeh. Ada di sini kan di bawah sini? Iya, iya. X itu Iya, yang mendatar ya, Mas Rian? Kenapa? X itu yang mendatar ya, X itu yang mendatar sih harusnya. Y yang atas bawah. Iya, makanya angkanya ya cuman minus 2, sekian, minus 2, sekian. Tetap ya. Heeh. Sekarang Jadi ini yang ada di X-nya. kan ini ganti-ganti nih Heeh. X-nya. Bisa ngerti nggak maksud saya? Ini Iya, sekarang itu ada X-nya di kan jauh tuh. jauh 63. kan? 63 Iya. meter gitu ya. Iya. Satu kotak tuh Oke. kalau is fokus tuh rata-rata. Kayaknya yang is fokus yang ini tuh satu kotak tuh 5 meter ya kalau nggak salah ya, Pak. 5 meter sepertinya. Satu kotaknya. Betul. Sampai sini masih ada pertanyaan nggak? Saya ganti lagi ya loudspeakernya ya. Ini Mohon supaya maaf, relate. kalau yang Z itu yang kemana ya Pak arahnya? Yang Z itu atas bawah tingginya. Tinggi ya Pak ya. Baik Pak, Kita harus terima lihat dari kasih. samping. Ya, Tinggi. Ya, harus lihat ini dari berarti samping. kita melihat X sama Y aja ya Pak ya. Betul. Nah, ini ada Om Rian untung. Om Rian tumben. Om Rian punya yang N1 kan, Om Rian? Kan M1 bisa 3D ya? NS1. NS1 maksudnya. Yang Iya Nexo. betul, NS1. Ada. Bisa 3D. Tapi saya lagi bisa. Tapi saya lagi nggak pakai PC, Pak. Saya pakai handphone. Oh, oke. Lagi pakai handphone. Oke. Next. Iya. Dibangun tidur Pak. Itu Ya, next. Ini kalau saya gini. Masalahnya gini. Saya mau memberitahu bahwa sekarang itu bukan line array saja yang bisa diprediksi gitu ya. Dan saya juga baru tahu gitu. Ini mumpung ada Om Rian nih. Di sini kan ada Yamaha nih. Yamaha gitu ya. Yang tadi yang saya bilang itu ini kan bukan loudspeaker untuk line array gitu loh. Misalnya kita beli DBR 10 gitu ya. Kita letakkan di kiri kanan gitu. Di sini ini di kanan panggung. Terus saya copy juga bisa, saya masukin yang baru juga bisa, saya copy aja. Saya copy, saya masukin di sebelah sini sekarang. Misalnya, saya paste. Maka sekarang saya punya 2 buah speaker apa ya nih? DBR 10. DBR 10. Ya, 2 buah DBR 2 buah DBR 10 yang arahnya itu tidak miring. Dilihat dari atas itu benar-benar arahnya tidak miring ke depan. Maka saya punya prediksi kekerasan seperti ini. Kalau saya mau miringkan, ini saya bisa tuh. Kalau saya gini kan ngerti nggak maksud saya? Ini loudspeakernya saya belokin ke kanan gitu. Yang ini yang sebelah kiri saya belokin ke kiri. Ngerti gak sih maksud saya? Apa pusing? Ya Pak, Kita lihat dari kayak atas nih. speaker mini kompo zaman dulu. kita pen gitu ya maksudnya. Ya, di Pen, Pak, kalau istilahnya. dibelok Diarahin kan? ke tengah ya. Istilahnya kalau ke horizontal gitu itu pen. Kalau atas bawah itu tilt. Di pen ya. Jadi, Oh ya. Betul. Depending, betul. Yang speaker kalau kita lihatnya dari mikrofon ya, ini mikrofon 1 nih. Kalau kita lihatnya dari loudspeaker, dari mikrofon 1. Dari mikrofon 1 kita lihat ke arah sini ya. Itu berarti speaker yang kanan kita pen ke sini gitu ya. Yang speaker yang kiri kita pen ke sana ya. Ngerti nggak maksud saya? Ke arah Iya. tengah Pak. Jadi
Ya ceritanya front of mixernya ada di sini gitu ceritanya gitu loh. Oke? Oke Ingat Pak, loh. lanjut. Oke, ingat loh, ini areanya ini 150 meter kali 75 meter. Gede banget loh. Ya, jadi kalau saya ada di posisi sekarang ini, pertanyaan saya ya, ini kalau sekarang saya ada di posisi sini, saya pindahin ya mic-nya ya. Mic ya, ya. Aduh. Ini mikrofon ini saya pindahin misalnya ke sini. Nah, ini posisi mikrofon saya ini itu ada berapa meter dari loudspeaker? X-nya. 5,1 Pak. 5, 5,91. oke. Dan kurang lebih berada di tengah-tengah ya. Betul nggak? Kurang Halo, mundur kalau tengah. teman-teman. Kurang mundur? Kalau tengah juga kurang mundur Pak. Nggak, maksud saya di antara speaker kiri dan kanan gitu loh. Oh iya Pak. Betul Pak. Ngerti nggak maksud saya? Karena kita kan lihat dari atas nih. Tengah, bener nggak? Bisa ngerti nggak maksud saya? Mengerti Pak. Gitu ya. Oke, kalau ngerti, saya tanya juga kalau sekarang. Biarin aja. Jarak loudspeaker kiri dan loudspeaker kanan itu kurang lebih berapa meter? Jarak loudspeaker kiri dan loudspeaker kanan. Ini prediksinya saya matiin. Jadi kan ketahuan ada kotak ini, kita juga ketahuan ini kita tidak pas ini naruhnya harusnya. Kenapa dia nggak mau pindah ya? Eh. Ya, ini fokus tuh memang begini. Jadi kita mesti kayak input manual kalau kita pengen benar-benar exact. Kalau pengen Gitu ya? exact sama, mesti input di apa namanya di namanya apa ya itu? Diketik ya? Iya, mesti diketik kalau mau benar-benar sama. But it's okay. Kalau cuma ini Iya. membuat. Oke. Kurang lebih seperti ini. Maksud saya speaker kiri dan speaker kanan saya jaraknya kurang lebih berapa meter? Ada yang bisa memprediksi? Per kotak tadi berapa meter? 5 ya? Iya. Jadi kurang lebih ini jarak speaker kiri dan speaker kanan itu berapa meter? Berapa? Kurang lebih 50 meter ya, Pak. 15. 45, Pak. 15 apa Oh 50? 15. Ayo, Error. berapa kotak? Berapa kotak? Gitu aja berapa kotak. Bedanya. 10 kotak, Pak. 50 Pak, itu ada leak-nya 50. Maka, iya. Berarti kan 50 kan kurang lebih kan? Betul nggak? Kurang lebih 50. Kurang lebih 50 meter jaraknya ya. Perbedaan speaker kiri dan kanan kurang lebih 50 meter. Kebayang nggak? Itu luas loh. Betul nggak? Betul Pak. Oke, sekarang kita prediksi gitu loh. Kekerasannya kayak apa? Baru kita tekan ininya, mappingnya ini, show mapping. Sekarang kalau kita berada di area yang berwarna kuning, itu kita dapatnya berapa dB? 82. Bagus sekali. Gitu loh maksud saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak?
Oke, sekarang saya nekat nih. Ceritanya speaker ini saya beli lagi satu, saya taruh di sebelahnya. Iseng aja gitu. Taruh di sini gitu misalnya. Di sini juga saya beli lagi satu. Saya taruh di sini. Ya ampun, kenapa jadi ke sini arahnya? Ini penempatan loudspeaker yang nggak karu-karuan. Hasilnya tapi nggak ada masalah juga, lumayan ya. Kenapa? Jadi gimana ya Pak ya? Ya maksudnya arahnya ini yang loudspeaker yang baru kan arahnya salah Eh, kan, betul nggak? Keluar ya Pak ya. Nanti polanya jadi gimana Keluar. gitu? Ini Penasaran. polanya jadi gini. Ini polanya jadi gini. Nggak ngaruh banyak ya Pak Ini ya? dia nggak ngaruh banyak, betul. Nggak ngaruh banyak ini. Sebentar. Ini saya matiin dulu supaya dia bisa. Ini speaker yang ini itu kan salah arah kan, betul nggak? Bisa ngerti gak sih maksud saya? Harusnya dia tuh kok nggak mau jalan sih. Nah, lemot nih, padahal komputer saya sudah kuat yang ini. Si, Pak. Kurang fitness komputernya, Pak. Begitu ya, menghina ya, boro-boro saya pakai i3 ya. Ntar kalau saya udah pakai i10 baru nggak boleh deh. Menghina ya. Ampun. Berarti sekarang saya punya berapa loudspeaker? 4. Bagus. Oke. Kita prediksi kayak apa? Kurang Pak dB-nya. Berkurang atau bertambah? Bertambah dong harusnya. Masa beli loudspeaker berkurang? Bisa nggak berkurang? Bisa kalau Kalau dimatiin, salah Pak. posisi. Enggak, kalau salah bener. Kalau salah posisi bisa berkurang loh. Hati-hati. Tapi yang pasti adalah tolong diperhatikan, dia punya directional itu sekarang menjadi lebih kardioid. Ngerti gak sih maksud saya? Lebih tajam. Iya, Lebih tadi fokus. tadi agak Tadi oval lebih ya Pak ya. agak oval, betul. Gitu loh maksud saya. Ini kan sebenarnya bisa kita bilang sistem array juga, cuman dia arraynya ke samping jadinya. Bukan ke atas ke bawah tapi ke samping, betul nggak? Ini kan yang sering kita lakukan gitu loh. Kita beli loudspeaker, kita bukan kita tumpuk tapi kita jejerkan. Boleh nggak kalau saya ngomong jejerkan? Kalau jejer itu udah pasti kiri ke kanan atau boleh ke atas ke bawah? Kiri kanan jajar. Ayo Jajar kiri kanan. berjajar Bersanding. itu pasti kiri kanan dong ya, betul ya? Teman-teman ngerti gak sih maksud saya? Ngerti Pak. Jadi kalau saya sandingkan kalau saya sandingkan itu seperti ini. Ini sekarang saya hapus ya, saya delete ya. Jangan Pak. Saya bunuh ya. Tuh, dia lebih dB-nya nambah. lebar. Lebih lebar. Mungkin kalau dB-nya nggak pengaruh kalau menurut saya. Tapi dia punya directivity dibanding yang tadi saya array. Itu yang di array itu menjadi lebih sempit, setuju nggak? Ngerti nggak sih maksud saya? Directivity Atau mau atau begini? dispersinya ya, Pak. Tapi Betul. di frekuensi berapa, Pak? Ini broadband dulu ceritanya. Oh, Jadi broadband. seluruh frekuensi cerita. Ini broadband nih ceritanya. Nanti mudah-mudahan Om Rian ada waktu minggu depan atau minggu depannya lagi bisa pakai yang 3D gitu. Kita bisa tampilin side view-nya kan Pak di Isfokus, Pak? Biasanya di bawah Nggak tuh bisa. ada tampilan. Ada kali. Tapi Bu, sebentar. Side view, Pak. Side view.
Iya, di view ya. Mungkin Pak itu yang frekuensi 16.000 Hz. Itu Betul, itu kalau kita tidak main broadband. Oke, bentar, oke, satu oke. persatu, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ini kalau misalnya kita bukan seluruh frekuensi, jadi ini saya pilih misalnya 1 oktav ya. 1 oktav berarti dari 16 kilo, 1 oktav ke atas, 1 oktav ke bawah. Jadi untuk frekuensi ini, frekuensi berapa ini? 16 kilo. 16 kilohertz. Ya, dia lebih seperti yang sudah kita pelajari kalau kita belajar basic bahwa high frekuensi itu tidak tembus ke belakang. Betul nggak? Yang kalau low frekuensi dia pas bisa ngerti nggak maksud saya? Jadi ini kalau frekuensi ini saya turunkan gitu. Nekat nih saya ya. Saya turunin sampai 63 misalnya. DBR10 tuh nggak bisa, harusnya sampai 63. Jadinya seperti ini. 63 Hz itu harusnya punyanya subwoofer. Ini sorry nih saya pakai DBR10 ya. Karena saya hafal gitu loh. Bisa karena ngerti nggak sih? ada saya Bukan gitu ya, Pak. bukan karena ada Om Rian gitu loh, ya. Tapi Saya karena baru saya beli. hafal DBR serius. Serius saya baru beli Pak 1 unit kanan kiri. Tapi Sombong. datanya 2 unit dong berarti, bukan 1 unit, ampun dah. oh ya 2 unit Pak. Sepasang Satu kan? standar. Satu. Beli 2. Dua nih. Belinya di mana itu, black market atau beneran? Melodia Surabaya Pak. Cuma Oh, stoknya berarti kosong, bener ya? harus tunggu 2 minggu. Tiga belum Serius tuh punya. kok kosong? Iya katanya kemarin. Jadi 2 minggu nunggu. Waduh, itu mesti ngobrol sama Om Rian tuh, nanti chatting langsung aja. Saya nggak ngerti. Makanya jangan sepasang, mungkin bisa 30 pasang gitu. Mungkin datangnya cepat. Wah, udah cukup. Bercanda. Spesial itu. Jalan langsung. Bercanda, trainingnya udah mulai tegang soalnya. Ya betul. Udah Bercanda. bercanda aja. Jadi maksudnya bercandanya kalau ada yang mau jadi dealer, silakan langsung berhubungan dengan Om Rian. Enggak. Dealer. Enggak. Saya nggak ada Dealer. urusan sama itu. Nggak ada urusan ada ya sama di situ. dealership ya. Oke. Bentar nih saya jadi kacau nih gara-gara gini nih. Bentar. Oke. Ini yang lagi kita prediksi frekuensi berapa? Ke 1 Pak. Ke 1,5. Bayangin coba. Sekali lagi ya, saya nggak ada urusan dengan Om Rian, urusan ini gitu loh. Maksudnya saya tidak di endorse gitu loh. Saya bisa pakai merek apa saja. Tapi ini seharusnya 10 inch itu 31 Hz-nya harusnya nggak ada. Keterlaluan gitu loh. Bisa ngerti nggak sih maksud saya? Tapi ya kalau kita Bisa. perhatikan itu dia hanya ada di tempat-tempat tertentu. Bisa ngerti nggak maksud saya? Sekali lagi nih, kalau front of house-nya itu ada di sini, ini di titik yang ini mikrofonnya saya bunuh aja deh, mengganggu. Kalau ada di sini, nih di posisi saya ini, berarti ada di berapa meter? Udah ngerti nggak itu sekarang ya? Halo, 16 Pak. 16 meter ya? Kan mungkin kan kita punya mixer ada di 16 meter depan panggung kan? Halo? Mungkin kan kita punya mixer utama adanya 16 meter di depan panggung, mungkin nggak? Mungkin aja Pak. Mungkin aja. Kita dapat kekerasannya berapa dB? 43. Bagus. Untuk frekuensi berapa? 31. Bagus. Yang lain ngerti nggak sih? Jangan Bu F aja. Jadi ngelihatnya dari Pak ya, diagram yang sebelah kanan itu Pak ya.
Betul, nah, diagram ini akan berubah-ubah tergantung loudspeaker apa. Jadi nggak selalu seperti ini. Berarti enggak paten itu, Pak ya? Ini kan nggak paten. Ini khusus DBR 10 gitu loh. Oke, Pak. Halo? Dan tadi 63, sekarang coba saya naikkan frekuensinya ya, jangan di 63. 63 kan punyanya sub. Sekarang di berapa ini? Di frekuensi berapa? 4.000. 4 kilo ya. 4 kilo kalau saya ada di sini dapatnya berapa dB? Ini 67. kurang lebih berapa? 16 67, Pak. 16 juga. kurang lebih. Gitu loh. Kalau saya ada di sini dapatnya berapa? 59. Di sini. Ini berapa meter nih dari panggung? 78. 8. Hampir nggak mungkin ada seorang engineer yang 78 meter dari panggung, karena dia nggak bisa ngelihat si artis, kecil banget, kecuali pakai teleskop sih, keker. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kira-kira kalau salah satu speaker saya hilangkan, saya jual, responsnya akan berubah atau tetap seperti ini? Berubah. Yakin ya? Yakin, Pak? Yakin dong. Jadi ini Yakin. ini saya jual nih. Jeder. Udah pasti berubah dong, kan keterlaluan, tiba-tiba ini dari mana ini ada speaker hantu di sini. Jadi kalau saya pakai satu buah loudspeaker, alangkah baiknya kalau saya taruhnya di tengah, betul nggak? Sebenarnya kalau buat frekuensi ini tuh nggak terlalu berurusan dengan arah nih sebenarnya, tapi ya untuk speaker ini ya saya arahkan on axis seperti ini. Bisa ngerti nggak kenapa saya senang DBR 10? Karena saya bisa ganti DBR 10 ini sama DBR 15. Ini saya delete. DBR 10 itu 10 inch maksudnya. Jadi kecil, bisa dibawa-bawa gitu loh. Yang baru beli hati-hati loh, ada switchnya line sama mic, jangan sampai pada posisi mic dikasih line loh ya. Jebol nanti. Siapa? Aman. Daripada jebol mending disumbangkan ke saya. Baru coba. Yang nak. Mana dia ya makanya. Kita coba yang 15 ya. Bisa ngerti gak sih maksud saya? Dengan merek yang sama, dengan tipe yang sama. Kenapa? Cara masukin, keluarin select system definition ini gimana, Pak? Yang awal waktu kita download Focus, itu kita download yang full paket sama GLL-nya. Ini tuh extensionnya GLL. Jadi kalau kita Google is Focus, itu ada berbagai macam yang bisa kita download. Salah satunya adalah yang full paket. Jadi seluruh loudspeaker yang bisa kita prediksi itu ikut terdownload. Itu yang kurang lebih 2 giga. 2 giga itu kalau internetnya lelet bisa ngerti nggak maksudnya? Hari 3 malam. Bisa begitu gitu loh. Tapi saya sih enggak, saya 8 jam kelar. Kalau di Ya, Riau tadi internet kan aman, yang- Pak. Kenapa? Siapa, Kalau di Pak? Riau internetnya aman. Internetnya aman kalau saya sangat kejam kalau soal internet. Begitu saya webinar, seluruh rumah saya matikan wifi-nya, saya pakai LAN. Bye 76 semua jam udah kami pakai aman, Pak. 76 jam. Yang 76 jam apa kabarnya itu ya? Udah selesai, Pak. Riau. Semalam jam 5, Pak. Udah selesai ya Pak Tas ya? Udah, Pak.
Oke, itu gantian dong operatornya. Semua operator Pak dapat giliran. Kalau enggak gimana caranya itu? 76 jam nonstop loh. Aduh, Ini 2 jam saya Pak. 2 jam nonstop. Oke, ini yang 15 nih. Bandingkan ya, ini yang 15 inch untuk frekuensi 4 kilo. 4.000. Oke. 4 kilo. Makanya saya bikin broadband aja ya supaya gampang ya. Broadband itu seluruh frekuensi gitu kurang lebihnya. Seperti ini. Sekali lagi saya ingatkan ini itu panjangnya berapa? 5. Panjangnya berapa? Halo. Ini panjangnya berapa? 150 nggak ya, Pak. dijawab? Hah? Dari Panjang yang mana, dari Pak? loudspeaker dari Oh, dari loudspeaker loudspeaker. ini. Dari loudspeaker ini ke ujung sini itu kurang lebih berapa meter? 70, Pak. 83. 70. 83 bagus. Ini kalau saya lepas baru ketahuan nih berapa kotaknya, betul nggak? Ya, Pak. Dari sini sampai paling pojok gitu loh, sampai paling jauh. 100 Pak. 100 meter. 100 meter kan kalau dari sini. Kalau ini saya pindahin ke sini, 1, 2, maka 100 meter. 20%. Kalau loudspeakernya di sini, kok 100 sih, 150. 150, Pak. Tadi ku hitung itu kotaknya 20 Pak dari situ tadi, yang pertama tadi. 20 berarti 100 ya? Siap. Oke. Ini kan dari sini. Dari loudspeaker ini ke titik ini berapa meter? Kan ada tulisannya di situ. Ini halo, ini di berapa meter nih? 19 Pak. 19 meter. Oke. Kita prediksi ya di 19 meter ini kurang lebih, ini dia ada di sini ya. Kurang lebih ini berapa dB gitu. Bisa ngerti maksud saya? Ini cara paling gampang nih. Saya mapping di sini ya tadi kurang lebih ya. Langsung ketahuan kan kurang lebihnya berapa? Kita udah bisa belum ini? Halo, kita udah bisa belum pakai isfokus? Sedikit belajar lagi Pak. Ya, harus ngoprek-ngoprek dikit. Harus Tapi dipraktikin. Ya, Pak. ya. Nah, dan ini kan prakteknya nggak usah di lapangan kan? Ya, Pak. Di laptop aja kan, betul nggak? Di komputer aja gitu loh maksud saya. Komputernya Oke. di lapangan, Pak. Hah? Komputernya dibawa ke lapangan. Komputer dibawa ke lapangan. Itu yang terjadi sebenarnya kebanyakan, tapi bukan untuk beginian. Untuk yang lain. Selalu sekarang orang-orang sound system itu pakai laptop di mana-mana. Maksudnya untuk prediction sebenarnya. Nah, takutnya salah gitu loh. Nah, ini sekarang saya beli lagi satu lagi, saya taruh di sebelahnya ya. Tiba-tiba dia menjadi agak miring ke sini, setuju nggak? Ada yang tahu kenapa? Outpace. Posisinya. Ada. Mana dia? Sebentar. Ini harus sabar-sabar ini kita. Speakernya mana hilang? Loudspeaker saya kemana? Ambil paremi. Di zoom out Pak. Di zoom. Jalan dia Pak. Di zoom out.
Itu Ini tadi loudspeaker Bapak saya kenapa ya? Di tulisan tadi top Bapak view itu, Pak. enggak Bapak kepindah itunya apa? Venue-nya kepindah. Di Nah, top view itu atas bikin ada baru. gambar kayak fokus itu, Pak. Ntar bikin baru aja ya. Pusing. Gimana caranya bikin baru? File, new project, New project. No. yes juga boleh lah. Oh iya, simpan dulu, Save Pak. juga nggak apa-apa lah. Nah, balik lagi. Ini aslinya dia nih. Aslinya dia itu areanya berapa kali berapa? Itu bawahnya kok cuma 2 meter, Pak, kotaknya, Pak. Hah? Kotaknya kok Bawah hitungannya ini 2 meter. Yang di bawah, 2 meter ya? iya kotaknya, Pak. Ini. Iya. Iya, aslinya dia defaultnya dia nih seperti ini nih. Terus kalau mau Kan rubah saya nanti ke bikin 5 meter, gimana cara berubahnya saya nggak tahu. Tapi tadi itu saya rubah ini, itu dia berubah jadi ini. Bisa ngerti nggak maksud saya? Ini kan 100 kali 50 kan? Ininya 100, ininya 50, bisa ngerti nggak maksud saya? oke, Pak. Halo. Kalau ini Iya, saya Pak. rubah kalau ini saya rubah kayak tadi jadi 150 panjangnya ya. Lalu lebarnya jadi 75. Ih, kok nggak mau sih? Sekarang tetap 2 meter ya itunya? Apa jadi 5 ininya? Tetap 2 meter, Pak. Tetap 2 meter. Oke, nanti kita oprek lagi itu ya. Coba 30 Pak Ini bawahnya. kenapa? Jangan 75, coba 30. Ya itu 30. Gini. Enggak. Salah, sorry. Ya. Sekalian ini saya ganti kalau lebarnya 30 anggap ini 60 gitu. Oke. Jadi sekarang per kotak 2 meter ya, bukan 5 meter ya. Teman-teman. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke. Saya kasih line array sekarang. Misalnya ini line array bukan, cobain. Line array banget ini. Oke, defaultnya dari sananya si merek ini itu dia ada berapa loudspeaker? Ada di situ? 8, Pak. 8. Oke. Ketinggian dari tanah 8 meter. Ketinggian dari tanah 8 meter, setuju? Ada yang belum tahu? Itu 8 yang paling bawah ya, Pak ya? Yang di set Yang itu, Pak Z ya? yang tadi ya. Betul, Siap. yang tadi Padok tanya kan bahwa yang X kita tahu, yang Y kita tahu, yang Z itu apa? Yang Z itu yang cut ya. Kalau sekarang ini kita lihat tembus ke Ya, komputer ini kita, kan betul ke nggak? atas kan. Nah, maksudnya Ke kan atas, itu ada betul. 8 speaker ya, Pak Iya. ya, di Jajar. Betul. Nah, 8 meter itu dihitung yang paling bawah atau yang paling atas, Pak, dari speaker Yang itu? paling atas, yang paling atas. Oh, bukan yang paling bawah ya, Pak ya? Karena di sini kelihatan nih ada angka 8, Padok. Nih, kelihatan nggak? Iya, Pak. Ada angka Kelihatan, 8 Pak. nih. Iya. Oke, dari sini kita belajar line array beneran nih. Ya, ini yang kita sebut frame. Flying apa? Om Rian masih ada nggak?
flying apa namanya ini? Flying bar. Flying bar. Flying barnya ini itu ada pin-pinnya ini. Bisa ngerti nggak mau saya? Ada lubang-lubangnya ini. Ini saya bisa ganti-ganti. Ini sekarang ada di pin nomor 5. Halo? Saya Iya, bisa Pak. ganti misalnya jadi pin 1. Jadi gini, aneh. Nggak tahu kenapa. Mungkin dia mau nembak burung. Bisa ngerti maksud saya? Tapi kalaupun pin yang ini ekstrim aja, kita nggak tahu apakah menjadi lebih bagus atau tidak gitu, ya. Ngerti nggak maksud saya? Ini jadi ngegantungnya itu dari loudspeaker ini itu ke pin yang mana gitu loh. Ini juga dia secara otomatis akan bisa milih harus kita gantung di mana, karena ini kan jumlah loudspeakernya berapa? 8 kan. Saya bisa kurangin gitu sebentar. Pinnya saya balikin lagi, tadi 5 kan ya. Oke. Defaultnya pasti seperti ini yang terbaik gitu ya. Tapi kalau jumlah loudspeakernya saya kurangin, misalnya mana jumlah loudspeaker ini? Jumlah loudspeakernya menjadi 4 gitu misalnya. Maka sekarang dari loudspeaker sini pinnya ke sini ke pin nomor berapa ini? Ada yang tahu? 5. Teman-teman, tetap pin 5 ya? Ya, pin 5, Pak. Oke. Masalah pin aman ya. Pin itu tidak boleh dibagikan ke orang, hanya boleh kita yang tahu. Betul nggak? ATM, Pak. Lagian dari tadi serius amat. Serius kalau ngerti nggak apa-apa. Serius terus pusing, itu yang saya pusing. Pin gimana sih, Pak? Oke. Ini lubang ini, Pak Dok. Lubang ini mana, tuh Pak? ada angkanya. Ini nih lubang ini. Iya, iya, Pak. Lubangnya flying bar. Yang di Ngerti pin nggak point maksudnya? itu lain, Pak. Ini loh. Ya itu yang di pin ini Pin point, ya. itu Wait. adalah pin ini. Coba ya saya Oke. pindahin ya. Saya pindahin ya. Ini kan pin pointnya kan 5 kan? Halo? 1, 2, Ya, 3, Pak. 4, 5. Ya, Pak. Ya, saya pindahin ke 3 gitu misalnya ya. Jangan. Saya pindahin ke 8 gitu misalnya ya. 8. Oke nggak nih? Dia lebih miring ke bawah apa lebih miring ke atas? Ke atas, Pak. Bisa ngerti nggak sih maksud saya? Malah ke bawah ya, Pak ya? Ke bawah, ke bawah. Itu yang kita sebut pinnya si flying bar, betul nggak? Betul, Pak. Iya, iya, Pak. Halo. Beres ya soal pin ya. Beres, Pak. Oke, yang berikutnya. Kalau dalam kondisi seperti ini, kita prediksi kekerasannya seperti apa? Oh, berarti ketinggian 8 meter tadi dari yang paling atas, Pak, bukan yang bawah ya, Pak ya? Betul, dari yang paling atas. Makanya di sini ada angkanya nih. Ya. 8,2, 8,1 gitu. Ini 8 dari itu, ya, Pak. Nah, kita bisa prediksi seperti ini kekerasannya. Ini di sini keras banget nih. Untuk VIP kali ya, Pak ya? Bisa ngerti gak sih? Kenapa? Untuk VIP. Untuk VIP misalnya. Jadi VIP-nya ini bukan di depan ya. Malah Yang di di sini. depan Di berapa meter nih? dikasih untuk yang itu, yang berdiri apa? Yang hura-hura itu loh. Iya. Dia nggak peduli sama bunyi. Dia peduli sama artisnya. Yang festival namanya. Festival, ya, Pak. Betul. Tiketnya murah itu, Pak Dok. Setuju, Pak.
Ya, ini saya berada di berapa meter nih sekarang? Halo, 22. 22 meter. Oke. Kalau saya ada di depan, kurang lebih di 10 meter gitu. Kekerasannya berkurang, setuju nggak? Untuk frekuensi ini. Sorry, ini broadband ya? Ada broadband, Pak. Untuk broadband. Kita coba frekuensinya ya. Penasaran ya? Sama aja tuh. Kita ngerti gak sih? Jadi line array ini punya sifat yang agak aneh loh. Betul nggak? Setuju, Pak. Anehnya bagaimana, Pak? Gitu loh ya. Dirubah dikit, Oh. polanya lagi aneh lagi. Aneh lagi. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kita tanpa prediction software seperti ini, kita memang bisa tahu gitu polanya berubah? Kan sulit. Ngerti gak sih maksud saya? Ngerti, Pak. Jadi tanpa software kita nyoba-nyoba gitu. Aduh, bisa bukan nggak bisa, tapi sulit gitu loh. Lama, Pak. Oke, saya lama banget, betul. Kita coba-coba. Kasihan orang yang ada di riggingnya ini, yang ada di 8 meter ini. Betul nggak? Karena kan dia merubah-rubah pin, masih mending kalau nggak jatuh. Bisa ngerti nggak? Bisa pulang besok itu, Pak. Bapak-bapak udah Gitu loh. asuransi. Sudah asuransi. Oke. Tolong diperhatikan. Sekarang angle-nya saya rubah dari speaker 1 ke speaker 2, angle-nya saya rubah nih. Kelihatan nggak berubah? Speaker 1 ke Kelihatan. speaker 2, sudutnya saya rubah. Sekarang speaker 2 ke speaker 3, angle-nya saya rubah lagi. Speaker 3 ke speaker 4, angle-nya saya rubah juga. Maka polanya berbeda lagi. Mau main-main sama line array, atau kita mau sekedar gantung aja, pokoknya bunyi keras selesai. Ternyata ada polanya. Gimana? Mulai menyenangkan atau mengerikan? Ngeri, Pak. Mengerikan, Pak. Ya, gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita maju ke yang lebih mengerikan. Karena ini kita baru sebuah line array system yang ada di tengah. Kan ini bisa saya pindah ke yang satunya di kiri. Kan biasanya gitu kan. Kita kan main stereo. Satunya di kiri, satunya di kanan gitu kan. Setuju nggak? Dan biasanya kita meletakkan loudspeaker line array itu tidak ada sudutnya, semua on axis, semua begini. Jarang sekali yang menyudut. Maksud saya di pen gitu. Ngerti gak sih maksud saya? Iya, Jarang Pak. sekali yang ini dimiringkan seperti ini gitu loh, misalnya. Terutama di negara-negara tertentu itu mereka jarang sekali memiringkan line array. Tapi kalau di negara-negara tertentu lagi, di daerah tertentu itu karena mereka mengerti, mereka miringkan. Tidak selalu lurus gitu loh. Lurus itu buat visual. Kan masalahnya audience area kita ada di mana gitu loh. Kalau ini baik line array yang kiri ataupun yang kanan itu kita pen, setuju nggak? Kita coba ya prediksinya. Itu kalau nah oke. Jadi akan terjadi in phase out of phase di titik-titik tertentu untuk frekuensi
Untuk frekuensi 4 4 kilo. kilo. bagus. Bagaimana kalau untuk frekuensi rendah? Gitu loh maksud saya. Jadi kita bisa prediksi dan kita bisa buktikan bahwa low frekuensi itu cenderung omni gitu. Begitu kita pakai kiri kanan, hati-hati loh gitu ya. FOH kita miring sedikit, bass kita hilang loh. Loh, bassnya kok hilang gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Gimana? Iya, Pak. Sampai sini ada. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Ini gambar riggingnya hilang karena belum saya pilih. Kalau saya pilih yang ini, nah seperti itu. Yang ini pasti sama seperti itu. Kalau saya iseng, saya tambahin boxnya gitu. Yang sebelah sini, mau iseng saya mau tambahin boxnya supaya aneh aja gitu. Yang 14, yang 18 gitu misalnya. Atau 16 sekalian. Karena percaya atau tidak ada yang melakukan ini. Mohon maaf gitu. Tapi ya ampun. Maksudnya yang sebelah kiri 4, yang sebelah kiri 8 gitu, Pak. Yang sebelah, ya ini yang ini itu kan seperti ini. Itu 4 ya. 42. Yang sebelah sini itu segini banyak. Oh, 16. Betul. 13. Dengan sudut nggak karu-karuan gini gitu loh. Bukan 13. Ini supaya rapi saya bikin 0 dulu semua ya sudutnya ya. Nah, ini bener-bener line array nih. Ini yang ini saya buang dulu ya. Ada yang nggak ngerti saya melakukan apa atau semuanya ngerti saya melakukan apa? Hati-hati loh, begitu dia 16 buah loudspeaker, maka ketinggian 8 meter itu bisa mentok ke tanah loh. Jadi kalau saya sarankan, saya tinggikan. Gimana caranya? Jadi si Z ini jangan di 8 meter, tapi misalnya di 16 meter. Maka prediksinya akan sangat-sangat berubah. Tuh dia lebih universal. Bisa mengerti nggak mau saya ya? Jadi berani bermain line source array, line array system, kita berani belajar. Menurut saya paling gampang kita belajar itu menggunakan prediction software seperti ini. Karena itu semua branded loudspeaker itu dia punya prediction software gitu loh. Entah punya dirinya sendiri ya, ataupun menumpang di East Focus ini. Ngerti nggak kalau begitu maksud saya? Iya, Pak. Gitu. Jadi bukan berarti dan ini sekarang itu pilihannya ya, kalau saya pilih ya, itu dia hanya bisa 16. Ini mentok nih. Box count itu mentoknya dia 16. Bisa ngerti nggak kenapa? Kenapa nggak bisa 20 gitu loh? Kenapa nggak bisa 17 gitu loh? Kira-kira kenapa ada ide nggak? Kalau 32 pasti sampai ke tanah, Pak. Betul, tapi atas reason. Bisa saya jadiin di 40 meter hangingnya pakai helikopter gitu. Digas. Buat safety kalau kita. Bagus sekali. Jadi memang dia kekuatan si flying bar ini itu hanya seberat ini. Berapa kilo? 609 kilo.
bagus. Bayangin, si flying bar ini itu hanya mentok hanya bisa 608 kg. Ini kok udah pada kabur sih? Waktunya udah habis gitu? Belum kan? Belum, Pak. Langsung ke lapangan. Oke, Langsung nyoba, Pak. asik. Berarti kan harus punya loudspeaker ini loh nyobanya ya. Ini kalau saya pilih jadi satu buah ya, satu buah. Tuh jadinya lucu banget ya seperti ini ya. Di 16 meter loh. Harusnya apa yang harus saya lakukan? Yang Taruh pertama di adalah tengah, kita Pak. Turunkan. bagus sekali Taruh. dan turunkan, betul nggak? Anggap diturunkan ke, kalau ini berani ke 5 meter gitu misalnya ya. 5 meter baru pinnya kita ganti dong. Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Dimajuin. Nah, Berarti hitung itu pinnya dari misalnya. depan ya, Pak? Betul, dari depan. Dari depan sini ke belakang. Betul. Ini semakin mahal line array kita, itu pinnya semakin banyak loh, hati-hati. Jadi kemungkinannya semakin banyak gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya? Dan kalau kita gunakan sebuah loudspeaker line array seperti ini, namanya bukan array dong. Ngerti gak maksud saya? Bisa disebut source point jadinya, source-nya, Pak. Pak. Belum tentu bisa disebut point source karena dia tetap sifatnya itu tetap menjadi line array. Ingat gak bahwa point source itu tidak bisa tidak semua bisa dibikin array. Yang tadi kita bisa Iya, Pak. buktikan di sini. Betul nggak? Ini kita semakin ke sini semakin make sense atau semakin puyeng? Semakin hopeless, Pak. Kok semakin aduh, kok semakin hopeless? Waduh, Pak. Hopeless maksudnya Kalau memakai kalau produk nggak satu jelas jadinya sebenarnya, Pak. Ya, Hopeless kalau memakai produk nggak jelas, Pak. kalau satu tuh jadinya nah, kalau satu buah seperti ini point source ya, Pak ya. belum tentu karena konfigurasinya dia itu memang dispersinya sempit kan? Iya. Dan harusnya saya nggak ngerti ini kenapa begini, tapi yang sudah itu biasanya kalau hanya satu dia ada tulisan error gitu loh. Jadi dia ada minimum harus di array-nya berapa box gitu loh. Berarti yang Ngerti source-nya nggak sih bisa maksud saya? diubah ya? Kenapa? Kan itu ada source Yang pilihan apa? bisa diubah nggak sih? Yang mana sih? Source tuple yang di atas, yang di tengah atas ada pilihan kan? Eta. Wah, udah. Udah ya. Oke. Kita rubah kita pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lama-lama mudah-mudahan menjadi tidak hopeless. Kita gedein lagi ya areanya ya. Terus gini boleh? Baru kita masukin line array. Apapun itu.
Kurang lebih seperti itu. Mana gambar loudspeakernya ya? Kok nggak ada ya? Jangan-jangan bukan line array ini. Iya, hanya satu buah. Nggak jadi. Saya maunya line array. Masuk di sini. Ini udah jelas line array dong, tulisannya juga line array. Yes. Taruh di sini. Oke. Berarti di kiri 8, di kanan 8. Posisinya seperti ini. Dari tanah berapa meter ke atasnya? Halo? 5, Pak. Saya 5 ganti ya. meter. Ya. Sepuluh. Oke, saya ganti lagi. Ini baru yang ini ya, baru yang sebelah kiri. Sekarang yang sekarang yang sebelah kanan juga harus di berapa tadi? 12 ya? Oke. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Dengan area seperti ini, itu kalau pakai isfokus ya, pakai apa aja sih sebenarnya, harusnya dia ada yang namanya auto display. Jadi sudut per speaker itu dia akan menyesuaikan yang paling ideal. Perhatikan ya. Ini auto display-nya saya aktifkan. Juga dia tanya auto display mau dari speaker mana ke speaker yang mana. Kita start. Tuh, dia menyesuaikan yang paling ideal untuk area ini. Ada pertanyaan? Ini buat speaker yang kanan baru ya. Karena yang kiri kita auto display juga, harusnya sih sama. Begitu? Kita ambil yang broadband. Kita prediksi. Wih, canggih. Ada yang salah ini. Belum di pen loudspeaker kita, setuju nggak? Ngerti nggak maksud saya? Oh, belum depend ya, Pak? Ini masih ke depan dua-duanya kan? Iya, Pak. Kayak paru-paru, Pak ya. Kan iya. Tuh kan kalau gini kita pen kan, karena kan audiensnya ada di tengah kan. Oke, Pak. Dicoba-coba saja kita ntar di pen. Kita lihat ini loudspeakernya juga nggak pas nih gitu. Yang tadi kata Om Rian harusnya diketik saja. Ini konfigurasinya berapa? X sama Y-nya. Saya bisa ketik di sini gitu loh. Ini kan 17, sekian gitu ya. Yang ini berapa?
17 kali 17 gitu. Kita bikin aja benar-benar 17. Atau 20. 20 aja ya, 20. Ininya juga 20. Ini baru yang kanan. Yes. Kita samain yang kiri 20 kali 20 X dan Y-nya. Makanya harusnya sudah rata, sudah sama gitu ya, sudah sejajar. Dilihat dari atas sekali lagi. Dengan pen seperti ini kita prediksi. Tadi udah auto display ya? Udah, Pak. Oke, langsung kita prediksi. Cakep. Harusnya sih lumayan cakep. Ya, hati-hati dengan com filtering, hati-hati dengan yang jadi universal, tapi di tengah-tengah sini dia ada yang bolong-bolong. Ini bisa ngerti nggak mau saya? Itu filter berarti ya, Pak. Iya, pasti ini com filtering. Istilahnya com filtering. Tapi biasanya kan line array nggak harus dimiringkan, Pak. Betul, itu tradisi orang-orang tertentu. Line array itu nggak pernah dimiringin. Kita coba ya. Ini seperti ini kita hafalin ya. Ya, Pak. Berarti nggak mau saya. Sekarang kita Orang-orang tertentu maksudnya gimana, Pak? Jadi Tukang pasang Jadi- riggingnya nggak mau miring. jadi riggingnya itu jadi satu sama panggung, Pak Dok. Jadi nggak bisa Oh. nggak mau miring gitu loh. Jadi biasanya dia lurus Iya, Pak. lurus seperti ini gitu. Nah gini. Padahal kan penonton kita adanya di tengah gitu loh. Kecuali penonton kita ada di kiri kanan speaker juga gitu loh. Kan penonton kita hanya di tengah sini sebenarnya. Pendengar kita. Ya, harus Yang di-pen di ya, Pak, ya. pinggir-pinggir sini kan harusnya kan di pen kan. Mudah-mudahan ingat gambar yang tadi ya. Sekarang kalau nggak di pen jadi kayak apa? Yang pasti sih kalau menurut saya dia akan menjadi lebih luas, akan lebih ke kiri dan akan lebih ke kanan, setuju nggak? Dibanding kalau kita pen, terutama untuk frekuensi tingginya. Karena yang bisa kita arahkan tuh sebenarnya frekuensi tingginya. Ini frekuensi berapa nih? 125 Hz seperti ini. Bagaimana kalau 16? Seperti ini. Ya, frekuensi tinggi itu identik dengan com filtering. Frekuensi tinggi itu identik dengan in phase dan out of phase di mana-mana. Ini kan tinggi banget nih 16 kilo ya. Berapa ini? Iya, 16 kilo. Kalau saya bikin 4000, gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi sebelum kita membeli, sebelum kita memasang, itu kita bisa memprediksi kurang lebih tingginya berapa, tiltingnya seperti apa. Tilting itu sudut antar loudspeaker dan pin ya, dan pen potnya, dan pennya si loudspeaker ini. Gimana? Membantu atau enggak? Teman-teman, membantu Membantu, Pak. atau
malah tambah pusing gitu, maksud saya takutnya malah tambah pusing Pak Dok. Berarti saya ngajarnya salah gitu loh. Membantu Pak. Ini baik setting di pangan terbuka ataupun setting di indoor sama saja gitu. Kelihatan banget gitu bahwa kalau indoor itu misalnya kecil ya nggak usah pakai sistem yang sebesar ini kan gitu loh. Ini kalau mau lebih lengkap kan ceritanya misalnya di sini ada stage-nya gitu loh. Di sini tuh ada mana gambar stage saya. Gitu. Ini stage saya gitu ceritanya. Ini enak nih, stage saya bersih dari frekuensi 4000. Tapi apa kabarnya dengan frekuensi rendah? Kalau menurut saya akan tembus dia ke belakang. Coba ya. Nah, yo kan? Akan terjadi dead spot di mana-mana ini untuk lucu banget ini. Begitu kita dengar bass, kita jalan gitu ya. Oh, bagus. Iya kok jelek diapain? Bagus. Loh, kok jelek lagi dia? Jangan diapain. Kita ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain, emang dia dead spot di situ. Bisa mengerti nggak maksud saya? Ngerti. Gitu. Karena itu biasanya di tengah sini itu ditambah subwoofer akan terjadi lumayan universal. Saya add ya. Aduh. Ini dia nih yang ada subwoofernya di mana ya? Saya mesti cari yang subwoofer gitu loh. Saya belum tahu nih subwoofernya yang mana. Mesti saya cari pelan-pelan yang ada subwoofernya gitu. Ngerti nggak maksud saya? Oh, ini sub nih. Ini sub. Iya. Ini sub. Saya copy lagi, saya paste lagi. Mulai terbukti nggak begitu saya subnya saya array itu mendadak dia menjadi punya arah. Kalau satu buah itu dia menjadi tidak punya arah. Omni. Menjadi omni. Betul nggak? Betul Pak. Gitu. Ini bisa saya susun-susun ini. Dulu Om Rian ini rajin banget nih nyusun-nyusun begini-begini. Saya ingat banget. Sangat rajin. Sampai bisa dapat kardioid beneran gitu loh. Tapi kalau salah nyusun ya tiba-tiba jadi kebalik ke belakang kan lucu. Audiensnya nggak dapat subwoofer, di belakang yang dapat. Ini idenya seperti ini. Jadi kita nyusun-nyusun sub, begitu salah, dia balik ke belakang tuh. Bisa juga out of phase ya Pak ya kalau ditaruhnya. Iya, ini berdasarkan frekuensinya gitu ya. Kan ini frekuensinya segini nih.
Dan semua sifat sub kalau normal kan sebenarnya omni. Begitu kita jarakin seperti ini, itu bisa bahaya, jadi bisa begini dia patternnya gitu loh. Malah ke Beda belakang. dengan Ya, kalau Pak. jadi kebalik gitu loh. Bisa mengerti nggak maksud saya? Oke. Jadi kalau dua merek dia kagak nggak apa? Kalau dua merek dia nggak mau. Dia hanya memprediksi merek yang mana gitu loh. Ternyata. Mau nggak masalah. Untuk frekuensi ini dia saling menghilangkan ini. Kita bikin broadband ya. Bisa ngerti maksud saya? Kalau ditaruh situ apa nggak delay ya Pak ya? Delay banget. Delay banget. Ini subwoofernya biasanya harus benar-benar di delay dan ada caranya. Di sini ada prosesornya harus kita delay berapa, jadilah bagus gitu loh. Baik Pak. Jadi sebelum kita memasang, kita desain dulu gitu loh, kita prediksi dulu. Oke teman-teman, ternyata tidak mudah ya, atau mudah? Gimana? Ada pertanyaan sebelum benar-benar peak? Mungkin ada ini nggak Pak nanti anatominya apa namanya satu buah speaker line array gitu Pak? Kenapa kok dia beda dengan point source gitu? Per satu buahnya gitu. Ya, ada banget. Karena sebenarnya yang disebut line array itu sudah pasti harus di array. Artinya kembali lagi ke yang paling basic bahwa tidak mungkin sebuah komponen gitu loh. Betul nggak? Iya, betul Pak. Harus ada beberapa komponen yang sama persis. Itu yang kita array, maka lalu efek line array itu terjadi gitu loh. Balik lagi yang ke pelajaran minggu lalu, Ya, bahwa Pak. kita harus bahwa kita harus mengerti si Harry Olson, si Mister Doktor Harry Olson ini Very awesome. Harry Olson ini membuat suatu gitu loh yang terus diteruskan oleh si Christian Hale dan lain-lain gitu sampai hari ini gitu. Dan selalu berkembang gitu loh. Yang tadinya hanya bisa mengontrol yang vertikal, sekarang jadi bisa mengontrol yang horizontal juga. Yang tadinya nggak bisa begini, sekarang jadi bisa. Selalu berkembang. Yang tadinya ukurannya harus besar, sekarang ukurannya bisa kecil, bisa slim. Subwoofer yang tadinya harus terpisah, sekarang bisa menjadi satu dengan line array-nya dan sebagainya. Yang tadinya kita harus mengarray subwoofer karena subwoofer itu pasti omni. Kalau kita tidak array, tidak dapat cardioid. Sekarang sudah banyak subwoofer yang dari aslinya sudah cardioid gitu loh. Jadi satu box itu sudah cardioid. Sudah banyak sekali. Begitu. Baik Pak. Oke ya teman-teman, mohon maaf karena ini hari Sabtu, jadi saya pasti ada tugas kalau hari Sabtu untuk menaikkan bendera merah putih. Karena kita adalah bangsa Indonesia yang selalu bersatu.
Oke, Amin, bersatu Pak. kita teguh. Iya, Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang.